Baik, teman-teman, kita masuk ke pertemuan terakhir sama saya di mata kuliah isu mutakhir gizi. Hari ini topik yang menurut saya masih update dan menarik adalah tentang enteral feeding. Adakah keluarga kalian, kakek nenek atau orang di sekitar kalian pos operasi atau apapun kondisinya nggak bisa makan normal, nggak bisa makan nasi, lauk, seperti kalian tadi sarapan atau tadi malam makan? Adakah, Mbak, nenekmu? Bisa diceritakan apa yang beliau konsumsi atau kondisi beliau kemarin? Stroke, terus sonde, oke, terus oke, susu, bubur, di blender lagi, kemudian sampai disaring, terus kemudian makanannya dibatasin, terus hanya cair gitu ya, berarti dia meminumnya pakai gelas, pakai sendok, atau pakai sonde. Teman-teman yang lain mungkin belum pernah dengar kata sonde, atau pernah? Oke, bisa diceritakan bentuknya gimana, pemberiannya bagaimana saat itu? Kayak tempat minum, galon. Oke, artinya bukan pakai sendok, bukan pakai gelas yang diminumkan. Oke, dia pakai selang. Oke, pakai selang. Ada pernah memberikan makanan pakai selang selain Mbak siapa namanya? Elin di keluarganya, Sonde. Kenapa harus pakai selang, Elin? Nggak bisa nelen makanan, terus nggak bisa ngunyah juga. Tapi dia harus makan, toh. Nah, lambungnya masih bisa kerja? Masih. Jadi jangan pakai infus. Wong lambungnya masih bisa kerja. Tapi nggak bisa makan, tapi nggak bisa mengunyah. Terus bagaimana caranya? Gitu. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman atau ke kalian semua bahwa yang utama adalah makan. Gitu toh. Yang utama adalah makan. Karena teman-teman nggak bisa nge-charge diri dengan mendapatkan energi selain dari makan. Betul? Itu yang utama. Perkara masuknya caranya bagaimana, lewatnya apa, itu nomor dua. Yang pertama, makan. Untuk kondisi neneknya Elin saat itu, makan untuk tetap hidup. Iya kan? Dia harus tetap makan. Apapun caranya. Permasalahannya nggak bisa menelan. Aduh, terus gimana? Punya mulut kok nggak bisa menelan? Punya gigi, punya mulut, punya lidah, kok nggak bisa mengunyah? Terus bagaimana caranya? Padahal aturan nomor satu, beliau harus tetap makan. Itu. Makanya makanan, jalur pemberian makan tidak harus lewat mulut. Itu rules nomor dua. Rules nomor satu yang harus dipegang adalah kalian harus memastikan klien, pasien, bahkan diri kalian sendiri dan keluarga makan. Gitu ya. Itu yang paling utama. Mau lewat mana terserah. Karena kalian bukan handphone kekinian yang pakai ditempelkan di meja aja sudah tercharge. Gitu kan. Kalian nggak bisa transfer energi. Kamu aja yang ngunyah, aku aja yang dapat energinya. Enak temen. Kan nggak kayak gitu. Sistemnya nggak kayak gitu. Nah, kenapa kita belajar tentang makanan enteral dari rumah sakit? Saya belum masuk slide, udah ngomong keluar. Ya, di buku ini saya coba transfer informasi ke teman-teman, tidak bisa. Kalian bisa catat, kalian bisa menggabungkan, kalau bisa kembali dari pertama nanti apa yang saya post. Ini di rumah atau di rumah sakit? Di rumah sakit.
Kalau yang memberikan bisa hidup karena harapannya bisa mandiri. Kalau kita mandiri, jadi harus waktu bukannya nanti pulang kuliah, pulang kerja, pulang sekolah harus seperti ini. Yang di rumah saya itu dari berbagai dari support siang. Di bukunya disampaikan bahwa orang yang dirawat di rumah sakit itu mayoritas bukan jadi sibuk, bukan jadi status gizinya dari rumah jadi kalau itu sudah pernah di rumah sakit itu makan terus dia orang di rumah sakit, pasien dirawat di rumah sakit datang status gizinya keluar ya. Mereka kalau infeksi lah, kasih makan itu cuma tidur, kasih makan enak, nggak ada teman, ini dibawa mereka cuma berbagi waktu, bosan dan lain sehingga nggak nafsu makan. Apa yang harus dilakukan? Ternyata 75% pasien yang dibawa di miskin berdiri baik normal berarti jadi lebih. Tapi kalau kita masuk pasien kalian ini status gizinya berisiko malnutrisi enggak? Kalau masuk sudah darah dilakukan IMW dan risiko malnutrisi di dalam masuk akan lebih malnutrisi kan risiko malnutrisi maka akan lebih fokus dibandingkan aktivitas kita ada datang di dalam 24 risiko untuk malnutrisinya terlalu tinggi. Apapun nanti yang dibawa risiko untuk yang malnutrisi dibandingkan ini. Oke, itulah tempat kita screening. Permasalahannya hampir semua mau fungsinya baik, mau fungsinya lebih, mau kurang. Ketika dia keluar, risiko malnutrisi. Nah, di sini disampaikan risiko malnutrisi orang di dalam miskin yang paknya nggak bisa. Tapi tadi, bedanya dikeluarkan. Kenapa? Oleh all-state masa rapat ini kan mungkin kalau di pasal terus mungkin bilang waktu itu kita waktunya sudah berbeda itu 2 bulan. Kalau bisa tidak yang dinas itu satu hal bisa terlalu simpel. Tapi orang-orang sudah berdua ini, dia akan terlalu sendiri. Make sense. Akan kita lihat itu boleh offset, tapi dukungan yang tidak dikeluarkan nah, padahal tadi terus mau dirawat di rumah sakit, mau dirawat di rumah untuk cukup untuk sendiri, ya kan? Maka pemberian makanan ini harus mencukupi kebutuhan dia. Mau biarnya ini Pak akan dewasa yang tidak ini kalau masalah ini kita nggak bisa menyalurkan, kita nggak bisa memiliki dan bisa dari itu selain pemberian makanan lewat dalam faktor itu ya atau info itu bentuk pemberian gratis itu yang atau jenis yang baik, memang berat
sebagai salah satu pilihan. Kenapa bukan ada pilihan? Jadi ada orang full orang makanan biasa, lunak, sare, tapi full orang. Syaratnya memang dari bisa lewat full orang sekali kali, bisa lewat satu saja. Kalau bisa lewat, bisa lewat, bisa lewat, belum yang tidak akan warna itu ada bisa ya dari rumah kalian akan kalau setelah reservasi lambung maunya ini besok aku saya di lambung kursi maunya dan menolak ada besok aku satu di lambung fungsi yang kita bagus sendiri sudah bagus sudah kondisi baik bicaranya fungsi besok bagus ini bisa berfungsi dengan baik dan habis itu lambungnya harus dalam kondisi yang bisa berfungsi dengan baik ya kalau itu masih bisa berfungsi dengan baik plus kesadaran plus so satu kalimat tadi memberikan insight tentang kalau kamu sadar bisa mengubah sadar bisa mengubah fungsinya lambungnya begitu itu untuk yang sebenarnya turun yang sebenarnya yang kurang komunikasi kasus. Bahkan dulu zaman SD kita ajarin yang sampai dulu kok ini sampai masa berapa kali baru bisa ditelan itu kan kok di sini nggak so monggo gitu ya. Nah, jadi pemberian makanan enteral salah satu pilihan bagi seseorang yang mengalami kesulitan untuk menghabiskan makanan padat. Tidak itu makanan besar, makanan murah, tidak bisa habis. Ya, tidak bisa habis. Entah itu masih sedikit atau masih dimakan atau dari satu. Tetapi masih bisa tentang menelan masih bisa minum lewat tetapi apakah selalu bisa lewat mulut
Pilihan utamanya orang. Kalau nggak bisa dengan orang, internal itu internal seperti apa kalau di video yang kalian sudah tonton, orang makanya kalau kita bilang ya semuanya di sama halus, tapi setelah di masih harusnya ya ya ini mbak ada lima kecanduan jadi kalau pertama orang minum seperti kita ada gini setelah itu nggak bisa kita sudah jatuh ada jauh lebih yang bentuk saya seperti diminum gas diminum ya tapi kita adalah apakah semuanya bisa begitu mungkin kondisi seperti itu loh tidak bisa melalui karena ternyata psikologisnya ada iritasi kalau disuruh menenang lah kayak betul kami para sendiri langsung sih kita berdua juga bukan menjadi kita untuk masih sober itu teman-teman perawatan yang masih selalu sober mau to NDW so yang strict langsung bablas tanggung lewat episode bagus dulu setelah langsung short kenapa lewat dulu ya pakai tangannya yang lain pakai NGT pakai langsung ke dulu bisa karena mereka contoh dasarnya adalah cancer dengan iritasi bisa berfungsi dengan normal ya sudah kalau nggak bisa berfungsi dengan normal nah saya untuk kali nah jadi tidak harus tapi kalau perlu langsung dari sini tujuan utamanya adalah kalau ternyata pakai saluran pencernaan dari mulus nggak bisa kerja nggak bisa ada bersatu nggak bisa berfungsi dari usus mulut bagus rambut usus nggak bisa kerja terus pilih mau pakai orang atau pakai orang ya tetap pakai internal ya terus kita ya medianya makanya langsung kok disampaikan ke publikasi pembuluhnya enggak kayak acara itu pilih-pilih jodoh khusus rasa kerja itu nah tujuannya itu bukan itu apa namanya pemberiannya. So teman-teman saya punya waktu buat kalian ada gadget masing-masing mungkin nampak di meja kalian entah itunya atau handphone. Setelah nonton video tadi silahkan teman-teman coba untuk
Ya, videonya ini Bu Dora, saya ambil Bu Dora aja. Silakan kalian untuk mencoba menjawab pertanyaan ini. Menurut kalian apa sih makanan netral? Silakan cari dari jurnal, buku, literatur. Silakan. Apa sih makanan netral? Kok netral? Mungkin tadi bisa dari saya sebentar. Belajar sama ini mencari dari jurnal ataupun sumber lain. Indikasi pemberian makanan netral itu kemudian juga cara memberikannya bagaimana. Kemudian ada syaratnya enggak? Ada syarat tertentu barangkali dan kira-kira berapa lama itu semua boleh pakai literatur buku ibu jurnal buku nanti setelah kalian terus yang terbatas
Baik, kita lanjutkan dengan diskusi tadi teman-teman. Masalah sentral itu apa sih sesuai dengan apa yang Anggira Putri. Oke, Mas. Oke, makanan yang diberikan sebagai suplemen bisa, sebagai makanan penyumbang keseluruhan energi juga bisa. Ketika suplemen artinya apa, Mbak Anjir? Menambah. Kenapa harus ditambah? Selain itu, ayo konteksnya kenapa ngasih enteral sebagai suplemen, Pak? Kenapa suplemen? Karena itu menambahkan. Kenapa ditambah? Itu kuncinya. Karena makan dengan oral biasa nggak habis, nggak terpenuhi kebutuhannya. Maka tadi saya membuka analoginya dengan semua orang masuk rumah sakit kemungkinan besar risikonya malnutrisi, padahal dia butuh kebutuhan energinya harus lebih tinggi karena dia sakit. Tapi permasalahannya nggak mau makan, nggak bisa makan, ya kan? Hanya bisa makan dikit, padahal dia harus tetap terpenuhi. Maka tersuplemenlah dengan makanan enteral. Itulah kenapa makanan enteral sebagai suplemen. Artinya, ya dia bisa makan lewat oral, makanan biasa, cuman nggak habis. Gitu. Jadi ada makanan enteral berupa susu atau berbentuk cair seperti itu diberikan sebagai tambahan. Karena kalau disuruh makan makanan biasa 2000 kalori, 2300 kalori, orang iso sebanyak itu. Oke, nggak bisa menghabiskan sebanyak itu dengan kondisinya sekarang. Jadi dikasih tambahan berupa enteral. Itu kalau sebagai suplemen. Kalau sebagai makanan keseluruhan atau memenuhi kebutuhan gizi secara keseluruhan, ya dia makanan secara oral ora iso blas, maka sepenuhnya dengan enteral gitu ya. Oke, jadi makanan enteral tadi makanan berbentuk cair ya, relatif berbentuk cair yang diberikan kepada seseorang melalui oral, jadi bisa diminum, atau menggunakan sonde, atau menggunakan pipa, atau menggunakan selang, atau menggunakan media. Bisa berbentuk minuman, tinggal ditelan, jadi bisa lewat oral, tapi juga bisa lewat sonde atau pipa, selama saluran cerna masih berfungsi. Selama saluran cerna masih berfungsi. Saluran cerna itu apa? Ya dari mulut sampai usus itu berfungsi. Kalau sudah nggak berfungsi, apakah masih dengan makanan enteral? Tidak, dengan part enteral tadi. Jadi makanan enteral keywordnya itu baik sebagai suplemen ataupun menyediakan energi secara keseluruhan, gitu ya Mbak Eja. Oke, itu definisinya. Kemudian kenapa diberikan makanan enteral? Apa? Ada yang bisa menyampaikan? Kenapa makanan enteral harus diberikan? Siapa Mbak? Oh, Odil. Oke.
untuk memenuhi kebutuhan pasien. Kamu bisa memenuhi kebutuhan pasien dengan makanan per oral? Bisa. Nah, kalau bisa pakai oral, ngapain pakai enteral? Nah, pertanyaannya itu, mengapa kita memberikan makanan enteral? Gitu ya, Adil? Tadi yang belakang siapa? Tadi yang angkat tangan. Alasannya apa? Memberikan atau mengapa makanan enteral harus diberikan? Sarah? Komplikasi serta harga lebih kurang bila dibandingkan dengan nutrisi parenteral, dan pasien sakit kritis sering tidak dapat makan secara normal melalui mulut dan menimbulkan defisit makronutrien. Defisit makronutrien berhubungan dengan infeksi, kelemahan, penggunaan ventilasi mekanik yang bukan dengan ventilasi. Oke, kalimat terakhirnya aja yang dipakai. Ketika seseorang tidak bisa makan secara normal lewat oral, baik menghabiskan semuanya lewat oral ataupun ya asupan energinya tidak terpenuhi secara full lewat oral tadi. Jadi pemberian makanan enteral atau pemberian makanan secara enteral gitu ya diberikan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, kesukaran, masalah dalam mengonsumsi makanan secara padat atau makanan biasa. Apakah makanan biasa, makanan lunak, makanan saring. Tetapi masih bisa mengonsumsi makan atau minum lewat mulut atau per oral. Sehingga tujuannya tadi memenuhi kebutuhan energinya terpenuhi. Jadi dia masih bisa lewat per oral ataupun menggunakan lewat mulut ataupun dengan saluran pencernaan yang masih berfungsi, tetapi tidak bisa menghabiskan atau mengonsumsi secara penuh atau ada masalah gitu ya, sehingga tidak bisa mengonsumsi secara penuh. Kalau tidak bisa mengonsumsi secara penuh, kenapa? Ya kebutuhannya tidak tercukupi dong. Kalau tidak tercukupi, kenapa? Ya nanti infeksinya nggak sembuh-sembuh. Nanti kebutuhan gizinya nggak terpenuhi, sehingga penyakitnya bertambah dan yang lain. Gitu ya. Oke. Kalau teman-teman ada sesuatu yang ingin ditambahkan karena mungkin mendapatkan informasi yang berbeda atau informasi yang lebih advance, silakan disampaikan nanti gitu ya. Kemudian indikasi pemberian makanan enteral. Kepada siapa, dalam kondisi seperti apa, detailnya makanan enteral bisa diberikan. Indikasinya. Anyone? Mbak, siapa namanya? Gita. Orang yang tingkat kesadarannya menurun itu bukan berarti kamu kan sekarang sadar penuh. Saya panggil, nyaut, saya lemparkan sesuatu, merespon, saya suruh sesuatu kami bisa, itu sadar penuh. Kamu saya cubit, ngerasa sakit, ya sadar penuh. Dipanggil, jadi semua indera normal bisa berfungsi dengan bagus. Itu ketika kita sadar penuh. Tetapi ada kondisi di mana kita mulai lemes, mulai gliyeng, mulai tidak fokus, mulai gampang mau pingsan, itu mulai kesadaran mulai menurun. Mengantuk yang sangat bukan karena belum tidur dan yang lain, bukan, tapi karena masalah kesehatan. Itu termasuk kesadaran mulai menurun. Sampai orang yang pada akhirnya tidak sadar full, kita sebutnya koma. Ya, direspon apakah bisa? Enggak bisa. Nah, jadi ada tahapannya, mulai dari sadar penuh itu namanya kompos mentis gitu ya. Kemudian nanti ada soporus, ngantuan, ada apatis, sampai nanti ada koma. Tadi indikasinya operasi saluran pencernaan. Jadi kalau operasi kaki apakah pakai enteral? Ya ora. Oh, enggak ada permasalahan dengan pencernaan. Hubungannya bukan di pencernaan kok. Tapi saluran pencernaan ada operasi amandel. Ya toh? Kalau dengan amandel apakah bisa makan pecel dan lotek misalnya? Ya ora iso, maka diberikan susu sek gitu toh. Itulah enteral karena ada permasalahan jadi. Oke. Kalau habis operasi gigi misalnya cabut gigi pun kadang masih harus dipuasakan dulu toh. Masih belum bisa.
Sesimpel itu. Sampai kondisi yang lebih berat, seperti resesi. Resesi itu pemotongan. Usus dipotong lah, yuk dijahit lagi. Lambung dipotong, dijahit lagi misalnya. Atau masalah infeksi di esofagus dan yang lain. Saluran pencernaan ada operasi, post operasi saluran pencernaan, terus apa lagi Mbak tadi? Nah, termasuk mulut itu saluran pencernaan dari mulut sampai ke usus, ada lagi selain itu? Udah? Oke. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan indikasi pemberian makanan secara enteral selain operasi saluran pencernaan which is mulut sampai usus barangkali? Dan kesadaran yang mulai menurun, ada lagi? Mbak, namanya siapa? Dora. Oh, nggak ngajar nanti. KEP, kurang energi protein. Asupan oral inadekuat lebih dari 3 hari, jadi dalam 3 hari nggak bisa makan secara full. Ya toh? Kan harusnya makan secara full. Makan dengan penuh kebutuhan gizinya. Tapi dalam 3 hari nggak bisa makan dengan normal. Satu itu. Yang kedua, pada pasien-pasien gizi buruk, KEP. Ada urusannya dengan operasi saluran cerna? Enggak. Tapi ternyata orang-orang KIP ada diberikan makanan enteral. Anak balita gizi buruk dapat makanan enteral, namanya formula. Formula F75, formula F100, formula F135. Itu nanti kita akan diskusi di semester depan di dietetik untuk gizi buruk, tata laksana gizi buruk gitu ya. Bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya seperti susu. F100, F75, F100, F103. Gitu ya. Jadi nambahi tadi selain operasi, pasca operasi, dan kesadaran menurun, ada gangguan makan. Bukan tadi pagi atau kemarin, tapi dalam 3 hari. Terus satu lagi, kondisi gizi buruk, KEP, atau gizi kurang. Ada lagi Mbak Deora? Sudah. Ada lagi teman-teman? Nambahin? Mungkin selain post-op, gizi buruk, terus apalagi tadi asupan yang terganggu dalam 3 hari, terus tadi kesadaran menurun. Ada lagi orang yang butuh enteral. Ingat, enteral bisa sebagai suplemen, enteral bisa sebagai full penyedia energi. Ada tambahan? Wes itu tak? Nggak ada lagi? Apakah kalau sebagai suplemen artinya menambahkan toh? Karena kebutuhanmu tinggi tapi tidak terpenuhi dengan makananmu secara normal. Ya kan? Maaf, si A kena cancer. Kebutuhannya tinggi atau menurun? Infeksi berat. Toh? Sepsis. Itu kebutuhannya meningkat lebih gede. Suhu tubuhnya tinggi. Makin tinggi toh, kamu kena COVID, suhu badannya sampai 40. Padahal per peningkatan 1 derajat nambah 13% BMR-nya. Ya kan? Nambah 13%. Maka orang-orang dengan infeksi berat, keharusan makannya, kebutuhan makannya, energinya lebih tinggi lagi. Bisa makan? Bisa makan dengan normal untuk mengejar 2.500, 2.700? Ora iso. 2.700 itu kamu pakai piring porsi menu India itu. Dari perindapan yang gede minta ampun. Sekali makan. Gitu. Nah, pasien di rumah sakit ketemu orang aja males, dapat banyak-banyak makan aja males. Maka dikasih suplemen berupa makanan enteral. So, indikasi selanjutnya selain tadi yang sudah ditambahkan adalah orang-orang yang mengalami cancer, keganasan. Itu mereka butuh energi lebih banyak, tapi nggak bisa makan sebanyak itu. Maka butuh suplemen energi lewat makanan enteral. Kemudian kondisi luka bakar. Lah, luka bakar apa urusannya sama saluran pencernaan, Pak? Kira-kira apa? Luka bakar. Belum tepat. Selain pemulihan,
Luka bakar ini keluar di UKOM, 3 soal sendiri. Luka bakar itu nanti disesuaikan dengan derajat persentase coverage-nya. Kalau luka bakar kena knalpot, ya ora ono signifikansinya, ya. Kecuali knalpotnya kamu peluk, nah beda. Nah, gitu. Knalpot kan masih gini loh. Itu luka bakar loh. Pernah kena tuh? Bekasnya nggak hilang. Kamu jadi nggak pede. Luka bakar, semakin persennya semakin tinggi, semakin luaslah permukaan tubuh yang terkena efek kebakaran tadi. Oke? Bisa dibayangin ya, walaupun jangan pernah menerimanya. Orang yang luka bakar artinya kulitnya terbuka, permukaan tubuhnya tidak dilindungi oleh kulit lagi, ya kan? Sehingga risikonya adalah dia kehilangan cairan. Ya, maka dehidrasi. Yang kedua adalah dia kehilangan protein banyak. Sehingga orang dengan luka bakar sangat berisiko terkena malnutrisi. Sangat berisiko terkena malnutrisi orang dengan luka bakar. Setelah urusan recovery itu nanti. Tapi ketika orang dengan luka bakar, wah datang dengan luka bakar 40%, artinya 40% dari permukaan tubuhnya terkena bakar. Ya, atau sampai bahkan mungkin sampai 70%, 80%. Wah, itu sangat berisiko kematian. Ya. Padahal tidak terbakar dalam artian gosong gitu, bukan. Terbuka aja itu sudah kena luka bakar gitu ya. Nah, jadi orang dengan luka bakar butuh asupan energi lebih gede. Lebih gede ya, itu tadi. Jadi ada gangguan menelan tadi dalam 3 hari, asupan peroralnya tidak terpenuhi lebih dari 3 hari, ada cancer, keganasan, ada luka bakar, ada gizi kurang tadi, KEP, gizi buruk, ya. Kemudian ada stroke, ya kesadarannya menurun, ada stroke. Karena kalau stroke mungkin nggak bisa menelan dan mengunyah dengan baik, ya. Stroke, padahal nggak habis operasi, padahal tidak gizi buruk, padahal tidak kena luka bakar. Tapi kondisi stroke ternyata membutuhkan asupan makanan enteral dan tadi yang post op. Ya, itu adalah indikasi-indikasi dari kita harus memberikan makanan enteral. Kemudian ada syarat makanan enteral. Ada bisa disampaikan syaratnya secara sederhana aja. Kira-kira syaratnya apa aja? Ayo, anyone, angkat tangan. Mbak, namanya siapa? Gaby. Vaksinnya tidak terlambat selama Bentuknya cair dulu. Kalau dalam bentuk cake, ya raiso. Kemudian seratnya rendah. Terus dapat memenuhi kandungan energi energinya tetap terpenuhi. Berapa? kurang lebih 1 sampai 2 kilokalori per minggu. Per cc-nya 1 sampai 2. 2 kakal per cc. Tadi kalau kalian sempat dengar saya ngomong F75 atau F100 artinya setiap 100 cc ada 100 kakal. Itu kalau F100. Artinya 1 cc berapa kalori? Kilokalori? 1. 1 cc 1 kilokalori. 100 cc 100 kilokalori. Kalau 75 F75 100 cc berapa kalori? 75. Maka 1 cc berapa kalori? 0,75. Nah, lebih padat mana kalorinya F75 dan F100? F100 lebih padat ya. Kalau lebih padat, lebih cair mana? F100 atau F75? Lebih cair mana? F75 dong. Wong dalam 100 cc cuman ada 75 kalori. Maka kalau F135 lebih kental atau lebih cair dibandingkan 75? Lebih kental. Gitu ya. Tadi kalau si Gaby menyampaikan setiap cc paling tidak 1 sampai 2 kilokalori energinya dalam makanan enteral tersebut. Oke. Nah, jadi masih ada kandungan energi. So, air putih apakah makanan enteral, minuman enteral? No. Karena nggak ada kalorinya. Gitu ya, walaupun dia bentuknya cair. Oke.
seratnya rendah. Terus 12 sampai 20%. ya, nggak ke status gizi dulu, sorry, nggak ke syarat nutriennya, lebih ke yang lain aja dulu karena belum waktunya. Terus itu aja. Oke, ada lagi teman-teman? Share. Bebas atau rendah urin, nilai osmol Rendah, bebas atau rendah urin. urin. Ngomongnya jelas. Urin. Urin itu bikin apa? Asam urat. Maka orang dengan permasalahan seperti itu tadi, makanannya adalah rendah atau bahkan kalau bisa free purin. Purin pakai P. Purin, ya. Kamu mau minum urin? Kayak orang desa aja batuk dikasih urin. Toh, apakah hanya saya aja yang tahu itu? Apakah ada orang lain selain saya yang minum? Itu diskusikan nanti. Tanya sama dia. Wawancaralah sama dia tuh. Oke, ada lagi, Sir? Nah, ini penting. Nilai osmolaritas 400. Ya, osmolaritas yang ideal 350 sampai 400. Ya. Oke, ada lagi? Ya, oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Ya, kandungan gizinya ada 1 sampai 2 kakal per cc. Ya, tidak mengandung atau rendah serat, tidak mengandung atau rendah purin. Ya, osmolaritasnya 350 sampai 400. Ya, gitu. Boleh mengandung laktosa yang tinggi? Tidak. Walaupun dia bentuknya seperti susu, kalau bisa bebas atau rendah laktos. Karena laktos akan memicu gimana? Bisa jadi bukan alergi ya, apa namanya? Intoleransi. Intoleransi dengan alergi berbeda ya. Kalau alergi hipersensitivitas itu melibatkan sistem imun. Kalau intoleransi itu karena enzimnya nggak ada. Itu dua hal yang berbeda ya. Teman-teman perlu nangkep itu. Oke, itu adalah tadi apa yang namanya syarat makanan enteral secara umum. Kalau secara lebih detail tadi yang disampaikan GB, karbohidrat, lemak, proteinnya sekian sekian sekian, itu nanti ketika kita bicara tentang diet, ya. Belum waktunya dan saat ini belum ngomong itu. Berapa lama kita bisa memberikan makanan enteral? Seumur hidup? Sehari aja? Atau bagaimana? Ada informasi monggo, L? Kenapa orang-orang tertentu yang mungkin normal-normal aja nggak boleh diberikan enteral dalam jangka panjang? Ayo, angkat tangan dong. Jangan double. Mbak, nggak apa-apa. Ayo, biasakan berani berpendapat. Ya, kenapa? Tadi betul jawabannya. Pemberian makanan enteral ya relatif berhubungan sama kondisinya. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Pertanyaan saya, kenapa untuk secara umum ya ada penjelasan tadi. Kenapa nggak boleh dalam jangka panjang untuk semua case? Emang kenapa? Kan enak tinggal telan. Kan enak tinggal diem nanti lewat selang. Kan enak, nggak pakai cara ngunyah dan yang lain. Kira-kira kenapa sih harus memperhatikan derajat keparahan itu? Emang kenapa dengan makanan enteral? No, bukan. Dari sudut pandang enteral itu sendiri, ada apa? Kenapa enteral ya nggak boleh diberikan dalam jangka panjang jika memang tidak harus jangka panjang, gitu. Kan pas misalnya operasi amandel atau operasi lambung,
Bisa sembuh? Bisa. Pernah diberikan enteral misalnya? Iya. Tapi kenapa nggak boleh selamanya? Nah, ya kenapa? Permasalahan pertanyaannya itu. Akhirnya kan itu. Berapa lamanya sesuai penyakit? Ya. Tapi kenapa sih nggak boleh selamanya? Ada apa? Angkat tangan dulu, Pak, biar saya. Kalau mau. Asupan gizinya kalau dengan enteral jadi nggak maksimal. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? Oh, chef. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak boleh panjang? Ya, kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Kenapa nggak boleh panjang tadi? Siapa? Hadis menyampaikan bahwa nanti nggak tercukupi asupan gizinya kalau hanya dengan enteral. Iya, kamu bisa mencukupi makananmu dengan baik jika makananmu padat. Semakin konsistensinya kecil, semakin rendah energinya. Ya toh? Kamu kebutuhannya taruhlah hadis 20 tahun, maka kalau dengan AKG sekitar 2.400. Kalau itu dalam bentuk makanan enteral, setiap hari kamu makan 1 sampai 2 galon. Bisa. Yora. Iya kan? Karena 1 cc 1 kalori. Kalau 2000 cc ya 2 liter. Itu bentuknya apa? Bentuknya kental. Itu baru 2000, 2400, 2500. Tumblermu kalikan 2, kental. Itu baru mengandung energi berapa? Mungkin isinya cuma gula, karbohidratnya, lemaknya berapa, proteinnya apakah lengkap atau enggak, mengandung serat atau tidak. Tadi katanya rendah serat, nggak bisa BAB lancar kamu nanti. Iya kan? So, kebutuhan gizi 2400 itu kamu fokusnya bukan pada jumlah energinya aja, tetapi makronutrien, mikronutrien, air dan yang lain itu juga harus terpenuhi, dan itu nggak bisa dipenuhi dengan makanan yang bentuknya simple. Jadi makanan yang bentuknya kompleks, makanan biasa. Tapi kondisi ini sedang tidak bisa makan seperti itu. Maka difokuskan apa aja yang penting aja. Serat saat itu tidak penting, sehingga bebas serat nggak masalah deh. Tapi kalian butuh serat. Nangkap ya? Jadi betul jawabannya. Terkait dengan makanan enteral, karena bentuknya cair, osmolaritasnya diatur, kepadatannya juga diatur, ya, rendah banyak zat gizi, dia tidak bisa diberikan dalam jangka panjang untuk orang-orang yang memang tidak membutuhkan untuk jangka panjang, ya, tapi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya? Aso. Pemberian makanan enteral tadi sempat disinggung ya, bisa lewat oral, artinya diminum, bisa lewat pipa atau sonde. Tadi di ketika Anggira ya, ketika Anggira menyampaikan definisinya, makanan enteral itu bisa lewat oral yang dia diminum. Jadi seseorang itu masih bisa menelan, tapi kalau seseorang itu sudah tidak bisa menelan, ya dengan pipa. Nah, itu ada 2 cara, ya, dengan oral atau lewat pipa. Ada pertanyaan? Hah? Oh, semakin sederhana. Jadi kan makanan biasa, makanan lunak, makanan saring,
makanan cair, cair padat, cair susu, cair kental tadi, atau cair penuh. Jadi benar-benar encer. Semakin benar-benar encer, semakin kekentalannya makin kecil, kandungan gizinya semakin sedikit juga. Apakah lengkap zat gizinya? Tidak. Maka kalau kamu hanya bisa makan itu, ya jangan panjang-panjang makannya. Jangan terlalu lama makan seperti itu. Karena dampaknya nanti gimana? Ya, zat gizinya juga nggak terpenuhi. Malnutrisi dan defisiensi nanti. Gitu ya. Jadi kalau ada pasien yang hanya dapat AKH, air kacang hijau. Jadi, apa namanya? Biji kacang hijaunya buat yang masak. Kamu cuma dapat airnya doang. Sudah pakai acara disaring. Cair kok bentuknya kayak teh itu. Nah, itu. Tapi ada ahli gizi yang memberikan makanan itu untuk orang-orang yang kondisi tertentu. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa makanan yang lain untuk sementara waktu saat itu. Jadi cuma dapatnya AKH, air kacang hijau. Kamu mau seumur hidup minum air kacang hijau? Itu nggak ada energinya banyak. Petaninya sedikit, kalorinya sedikit, lemak proteinnya sedikit. Tapi untuk kondisi tertentu dia harus mengonsumsi itu. Bisa. Tapi kondisinya nggak panjang. Kalau pencernaan sudah membaik, saluran mulutnya, esofagus lambung, mengunyah, menelan, kesadaran, dan yang lain sudah membaik, ya meningkat. Dari cair ke saring. Ya, nenek bukan minum makanan yang disaring. Habis saring bisa makanan yang lunak. Lunak bisa makanan yang biasa. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi barangkali teman-teman? Sudah? Ya, kalau sudah pas juga. Terima kasih buat hari ini. Semoga bisa memberikan insight ke teman-teman terkait dengan makanan enteral. Saya cukupkan. Terima kasih. Selamat siang.